Apakah kemerdekaan Indonesia murni karena perjuangan atau hadiah dari elit? Kita merasa bahwa negara-negara di dunia ini nggak bisa seenaknya merdeka. Kalau ada negara merdeka dengan asas negara itu sendiri, most likely negara itu akan dikudeta dan rezim change langsung. Kalau kita ya coba peka peduli berkenaan dengan merdeka yang dimaksud, tentu bangsa ini baru merdeka lepas dari penjajahan fisik. Tapi realitanya ternyata yang namanya penjajahan ya ternyata tidak melulu berkenaan dengan penjajahan fisik. Tapi di situ juga ada penjajahan ideologi, pemaksaan kehendak, bahkan sesuatu yang tadi disebut yaitu pemaksaan bersyarat. Apakah ketika Indonesia dulu merdeka ada perjanjian juga dengan elit atau ada campur tangan juga dengan elit? Teman-teman semuanya, kembali ke Cerita Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebuah bisa dibilang diskusi yang cukup menarik, karena kalau kita lihat hampir di semua negara di dunia sistem politiknya itu harus sesuai dengan agenda elit. Dan banyak sejarah yang mengatakan bahwa negara-negara itu boleh merdeka jika sepakat dengan keinginan elit. Apakah Indonesia juga termasuk salah satunya? Oke, sekarang bersama kami sudah seperti kemarin-kemarin ya, membahas hal yang seperti ini juga. Kali ini bersama Ustaz Salman, alhamdulillah beliau ada waktu dari Bandung untuk bergabung lagi di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini di bulan Agustus nih. Masya Allah. Bulan Agustus nuansanya kemerdekaan. Dari diskusi-diskusi sebelumnya kita merasa bahwa negara-negara di dunia ini nggak bisa seenaknya merdeka. Kalau ada negara merdeka dengan asas negara itu sendiri, most likely negara itu akan dikudeta dan berubah rezim change langsung. Ada 90 negara yang rezim change, pelakunya itu aja. Nah, apakah ketika Indonesia dulu merdeka ada perjanjian juga dengan elit atau ada campur tangan juga dengan elit? Kalau jika pun ada, kita bisa melihat bisa saja pemerintahan yang dijalankan sekarang ini juga masuk dalam agenda elit. Oke, kita dari awal dulu nih, Ustaz. Iya. Belum apa-apa udah tanyanya luar biasa. Jadi gini. Konsep merdeka sendiri, Ustaz. Awalnya kalau kita kan merdeka kan, yang kita tahu ternyata itu adalah konsep merdeka yang paling base, dasar doang. Iya, betul. Aman, gitu aja gitu. Iya. Aman. Sekarang setelah banyak diskusi kan bahwa merdeka itu nggak cukup, aman doang nggak cukup gitu. Aman, tapi ada persyaratannya, begitu. Iya. Nah, sekarang ini kita masuk ke dalam udah benar-benar merdeka atau kita merdeka yang bersyarat asal nurut. Iya, menarik ya apa yang tadi ditanyakan begitu ya. Membincangkan dengan merdeka begitu ya. Maka jika merujuk kepada historiografi atau pembabakan rekam jejak sejarah bangsa ini, maka bangsa Indonesia ini diopinikan, dibicarakan, dipropagandakan telah merdeka, Mas. Merdeka ya, cuman kalau kita ya coba peka peduli berkenaan dengan merdeka yang dimaksud, tentu bangsa ini baru merdeka lepas dari penjajahan fisik. Penjajahan fisik. Merdeka. Merdeka. Artinya apa? Tidak ada lagi ya bangsa asing penjajah atau bangsa asing kolonialis yang menenteng bedil ya, nodong ke Mas Ari, nodong ke saya dan nodong kepada keluarga kita ataupun ya siapapun yang menjadi bagian populasi dari negeri ini dengan ancaman, dengan kekuatan bersenjata. Memang itu nggak ada. Tapi realitanya ternyata yang namanya penjajahan ya, atau dalam bahasa Arab itu adalah istikmar, ternyata tidak melulu berkenaan dengan penjajahan fisik. Tapi di situ juga ada penjajahan ideologi, pemaksaan kehendak, bahkan sesuatu yang tadi disebut yaitu pemaksaan bersyarat.
Jadi lo gue kasih kebebasan, lo gue kasih ya kemungkinan kalian itu punya kekuasaan, tapi kalian harus ngikutin apa yang gue mau. Nah seperti itulah. Jadi artinya apa? Bangsa kita, bangsa Muslim Indonesia merdeka dari penjajahan fisik, namun belum merdeka dalam penjajahan yang lain. Ipolexos Budhankam masih kemudian bergantung kepada para pemenang perang yang dalam hal ini kemudian memaksakan kehendak mereka, dan mereka sendiri kemudian disetir oleh apa yang tadi disebut sebagai elit. Jadi Ipolexos Budhankam ini harus sesuai dengan agenda elit. Betul. Itu di negara-negara lain, guys. Apa acuannya ke sana tuh? Buktinya apa, Zat? Kalau kita belum merdeka aja. Ya, buktinya. Ketika bangsa Indonesia ini memproklamirkan berdirinya ya negara kesatuan ya atau Republik Indonesia per tanggal 17 Agustus tahun 1945 pada hari Jumat pagi kurang lebih pukul 10 proklamasi itu dibacakan. Pada kenyataannya kemudian ya para pemenang perang itu kemudian tidak membiarkan bangsa ini itu mengecap kemerdekaannya. Terjadinya Perang Revolusi Kemerdekaan 1945 sampai tahun 1949 yang juga dilalui dengan aneka diplomasi politik dari perundingan ke perundingan yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa ya mereka yang diposisikan sebagai elit, mereka yang diposisikan sebagai para pemenang perang, mereka yang diposisikan sebagai ya penyandang dana ya atau para elit tadi, itu kemudian ya melakukan berbagai upaya agar kemerdekaan yang didapat oleh bangsa ini justru kemudian sesuai dengan apa yang tadi dikatakan sebagai bentuk persyaratan. Makanya Mas, perhatikan oleh kita ya bahwa ya perundingan demi perundingan yang mengarah kepada perundingan akhir untuk menghentikan konflik bersenjata sepanjang tahun 1945-1949 diakhiri dengan perjanjian konferensi meja bundar pada tanggal 27 Desember tahun 1949. Yang di situ yang tidak banyak diungkap dalam sejarah nih Mas, bahwa pemerintahan yang akan diakui kemerdekaannya, akan diakui kedaulatannya sebagai bangsa yang terbebas dari kolonialisme dan imperialisme, dipersyaratkan bahwa mereka harus menanggung utang dari penjajahnya yang dipersyaratkan 6,5 miliar gulden yang akhirnya kemudian disepakati dikurangi menjadi sekira 4,5 miliar gulden. Kerugian dari mereka mencoba menjajah Indonesia, kita yang bayar. Betul. Bener-bener emang bener ya. Dan menariknya nih Mas, di situ dari nominal 4,5 sampai 6,5 miliar gulden itu sebagian di antaranya adalah utang pemerintahan kolonial kepada ya di antaranya pemenang perang Amerika Serikat dan juru runding ya yang menengahi ya perselisihan ya konflik perang antara Indonesia dengan Belanda pada waktu itu adalah delegasi dari Amerika. Makanya waktu itu ada talk show di TV nih saat ya yang mengatakan bahwa Amerika itu punya banyak jasanya buat Indonesia. Palestina mana gitu kan, itu pernah kan? Palestina mengakui kepada Indonesia. Terus ada satu buzzer yang bilang Amerika yang punya banyak jasa Indonesia, berarti justru Amerika lah yang bikin Indonesia sampai sekarang punya utang. Awalnya kita nggak punya utang saat kita tuh negara itu baru lahir nggak punya utang. Ada orang lahir langsung punya utang, ini kan aneh. 4 miliar gulden. Tuh. Yang mihak-mihak sana tuh. Nah, ini bukti datanya. Apa namanya? Faktanya ya kayak gitu ya. Sebelum kita lanjutkan yang ini, Zat. Saya jadi penasaran, Zat, sebenarnya. Ini kan berarti mereka seperti punya agenda untuk negara-negara yang merdeka harus sesuai dengan kekuasaan mereka. Betul. Ini kan ada satu kelompok ini yang kepengen menguasai dunia kan dengan New World Order-nya gitu. Betul. Ada satu pola di mana mereka menetapkan negara-negara itu bisa mereka asal jadi bawahan mereka gitu kan. Jadi bawahan mereka dikendalikan gitu oleh mereka. Itu tahun berapa tuh? Iya. Jadi kalau kita menelusuri berkenaan dengan sejarahnya nih Mas ya. Jadi keberadaan dari kelompok elit tadi
yang kita sebut ya sebagai Freemasonry ya, atau tarekat mason bebas, atau orang Belanda menyebut sebagai Vrijheidsmetselaarij, orang-orang Arab menyebutnya sebagai Al-Masoniyah begitu ya. Itu mereka bergerak di berbagai pelosok negeri, ya, di berbagai wilayah begitu ya, dari Kristendom Eropa sampai negeri-negeri kaum Muslim sekalipun begitu ya. Itu kalau diperhatikan itu semenjak ya abad ke-17, lebih tepatnya ya pada saat dimana mereka berhimpun di kota London ya, dalam ya pertemuan rahasia di antara mereka, secret meeting di Grand Lodge of England. Itu pada tanggal 24 Juni tahun 1717, dan mereka mengagendakan apa yang kita ketahui sebagai ya The New World Order, yang disebut dalam bahasa yang mengemuka pada waktu sebagai Novus Ordo Seclorum, atau tata dunia baru. Dan tata dunia yang baru itu adalah Seclorum, yang mananya adalah dunia yang sekuler. Anti terhadap syariat agama, atau minimalnya netral terhadap dogma doktrin agama. Nah, ketika netral terhadap dogma doktrin agama, atau bahkan anti terhadap syariat agama, hukum-hukum agama, wabil khusus dalam hal ini syariat Islam, maka mereka menyusun apa yang disebut sebagai Holmes Qanun Al-Masoniyah, atau 5 dasar, 5 dogma, 5 doktrin dalam ajaran Freemasonry. 5 asas ini ya. Iya, semenjak tanggal 24 Juni tahun 1717 di kota London, Novus Ordo Seclorum. Ngomongin 5 saya jadi kemana-mana pikiran saya. Ini kan 5 asas ya. Nanti kita kulik nih 5 asas. Teman-teman punya pikiran yang sama nggak? 5 asas Freemasoniyah, Al-Masoniyah, 5 asas Freemason untuk semua asas ini menjadi asas pakeman untuk dari semua The New World Order tadi. The New World Order. Jadi dunia ini ketika mereka menyusun itu, dunia sering dikuasai Kesultanan Islam. Jadi begini, dunia pada waktu itu ya dipimpin ya, atau dikuasai oleh polarisasi mengemuka ya, dua belahan bumi, dua belahan dunia. Yang pertama adalah keberadaan dari negeri-negeri Islam yang dipimpin oleh Osmaniyah pada waktu itu, atau yang kemudian dikenal sebagai Osmanli Sultanate Khilafati. Orang-orang Barat menyebut sebagai Ottoman Sultanate, atau Ottoman Khalifat, atau Ottoman Empire. Itu di dunia Islam, di belahan bumi timur. Nah, di belahan bumi barat ada yang kemudian disebut sebagai ya The Holy Roman Empire. Mereka yang kemudian mendapatkan amanat dari Sri Paus untuk apa? Menjadi penjaga Kristendom Eropa. Dari Islam. Dari Islam tentunya. Karena head to headnya sama Islam kan? Iya, betul. Karena mereka dianggap sebagai penjaga dunia Kristen dari kemungkinan ekspansinya Utsmaniyah. Apalagi setelah Utsmaniyah mulai merambah ke wilayah Eropa ya timur, khususnya di semenanjung Balkan, Mas. Jadi mereka kemudian membentuk persekutuan di dunia Kristen untuk menjaga teritorial mereka dari kemungkinan diekspansi oleh Ottoman. Jadi pada saat itu wilayah teritori Osmania tuh lebih luas ya? Melingkupi 3 benua ya, dari mulai pantai utara Afrika, dari wilayah Alexandria di wilayah Mesir, sampai wilayah Al-Maghrib, atau wilayah Maroko, yang hari ini kemudian kita sebagai Aljazair dan Maroko. Kemudian seluruh wilayah Jazirah Arabia, sampai kemudian wilayah yang berbatasan dengan ya kuasa dari Safawiyah di wilayah Persia, Iran. Lah, Indonesia juga udah termasuk kan? Indonesia semenjak tahun 1517 begitu ya. Itu adalah sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari pemerintahan Utsmaniyah semenjak adanya baiat atau taat dari para sultan ya yang ada di Biladil Jawi terhadap kepemimpinan dari ya Yavuz Sultan Selim Al-Awwal. Jadi Sultan ke-9 Utsmaniyah atau sebagai khalifah kaum muslim pertama dari Bani Utsmaniyah ini sudah kemudian dipersaksikan sebagai pemimpin ya dunia Islam internasional. Kalau dalam bahasa orang-orang kita nih, Mas ya, Sultan Utsmaniyah itu sebagai Raja Rum. Orang Sunda menyebut sebagai Raja Syariah dari Rum. Begitu. Dari Romawi. Rum itu meliputi wilayah Rumelia. Wilayah yang dulu populasinya adalah orang-orang Romawi Barat ataupun kemudian ya Romawi Timur, yaitu orang-orang yang kemudian dikenal sebagai Romawi Bizantium. Nah, ini erat kaitannya semenjak tahun 1000 ya
397 pada saat dimana Bayezid Yildirim ya, penguasa Utsmaniyah yang keempat ya, yang pada waktu itu kemudian menaklukkan wilayah Rumelia dalam perang Nikosia menghadapi kekuatan Kristendom Eropa. Dan saat itu ketika beliau ini menguasai wilayah Rumelia, khalifah yang ada di kota Kairo, penguasa Bani Abbasiyah yang dilindungi oleh kekuasaan Mamlukiyah pada waktu itu, menganugerahi gelar sebagai Sultan Rum, penguasa tanah Rumelia. Semenjak tahun 1397. Ghanimahnya, harta rampasan perang ya pasca menaklukkan Nikosia itu kemudian Mas Ari kan pernah ke wilayah Bursa di Turki ya. Di situ ada Masjid Al-Jami. Masjid berkubah 20. Itu dibangun dari harta rampasan perang ya Bayezid Yildirim ketika menaklukkan wilayah Rumelia yaitu kota Nikosia. Nah, itu kemudian dibangunlah masjid megah yang ada di di Bursa. Namanya adalah Ulu Jami atau Masjid Raya, masjid besar begitu. Sejak itulah kemudian penguasa Turki dikenal sebagai Sultan Rum. Itu yang pertama. Yang kedua, pada tanggal 29 Mei tahun 1453 Fatih Sultan Mehmed, cicit dari Bayezid Yildirim, menaklukkan kota Konstantinopel. Maka sejak itu kemudian ya sosok Fatih Sultan Mehmed ini mendapatkan gelar sebagai Kaiseri Rumi, yang mananya adalah penguasa ataupun ya kaisar Romawi dari Turki. Maka genaplah keberadaan dari Sultan Turki atau Sultan Utsmaniyah ini sebagai Sultan Rum. Makanya orang Sunda, orang Jawa bila Jawi menyebut penguasa Turki Utsmaniyah itu sebagai Sultan Rum. Jadi Rum itu bukan berarti selalu Roma ya. Betul. Roma juga turunan dari Rumi juga. Ya. Nah, ini menarik ya guys. Jadi bahwa memang ternyata Kesultanan Osman itu sudah Turki itu sudah masuk ke Indonesia sebelum penjajah. Jadi kalau teman-teman lihat ini musola kita, masjid kita, logonya bulan bintang itu bukan logo Islam, itu logo Turki. Betul. Iya, jadi teman-teman ini kan bulan bintang Islam gitu. Itu logonya Turki. Ini membuktikan bahwa sudah ada sebelum para penjajah masuk ke Indonesia gitu. Ini menarik juga ya. Ketika berarti sama-sama Eropa sih sebenarnya ya. Satu Roma, yang satu Konstantinopel, Istanbul kan gitu. Nah, wilayahnya makin expand, mereka kemudian membentuk New World Order untuk bisa menguasai balik nih, dikuasai dunia gitu. Nah, di tahun itu kan tadi Anda bilang ke-17 1717. Sebulan kemudian berdiri negara Amerika. Iya, betul. 1717 juga ya, 1700. 1700. Itu yang di London tadi tahun berapa? 1717. Nah benar, 1717 tanggal 4 Juli. 4 Juni 1717. 4 Juli. 4 Juli ya. 4 Juli itu kemerdekaan Amerika. Coba saya cek dulu soal data saya. 1750-an. 1776. Kali kemerdekaannya 1776. Berarti setelah mereka membuat tatanan dunia baru, Amerika ini adalah sebuah model penjajahan pemerintahan baru gitu, modelnya seperti itu. Karena jadi bukan dari kerajaan itu kan? Iya, jadi Amerika itu ya kalau diperhatikan nih Mas, ya, jadi keberadaan Amerika dengan founding fathernya George Washington, dan George Washington dikenal luas sebagai Grand Master Freemasonry dunia. Termasuk juga para pendiri yang lain kayak James Madison begitu ya. Ini mereka juga adalah kaum Masoniyah begitu ya. Dan kalau kita membincangkan berkenaan dengan prototipe negara Mason, itulah Amerika Serikat begitu. Bentukannya ya itu karena dibentuk oleh kaum Masoniyah dunia. Dan mereka sendiri kemudian juga mengadopsi berkenaan dengan pemikiran-pemikiran bebas yang kemudian diusung oleh kalangan Masoniyah Eropa. Dan dalam hal ini Mas perhatikan ya, ketika tanggal 24 Juni ya tahun 1717 tadi, ketika Masoniyah dunia ini kemudian menghimpun ya satu ya formula untuk The New World Order atau Novus Ordo Seclorum, membentuk tatanan dunia baru yang sekuler ya, yang netral terhadap urusan agama dan anti terhadap syariat agama, maka mereka menyusun apa yang disebut sebagai Homs Konun ya Masoniyah,
atau 5 asas, 5 dasar, ataupun dalam hal ini adalah 5 dogma doktrin Masoniah untuk menguasai dunia. Makanya kemudian ketika $1 Amerika terbit, yang tampil mengemuka itu adalah wajah pendirinya, Founding Father, George Washington, yang notabene adalah Grand Master Freemasonry dunia, dan di situ ada tulisan Novus Ordo Seclorum, The New World Order. Mereka ngebentuk New World Order. Negara Amerika juga dimerdekakan, uang $1 dengan asas New World Order. Berarti memang dari tahun 1700-an ini mereka udah punya rencana untuk bisa menguasai tatanan politik dunia. Betul. Dalam kendali mereka. Betul. Nah, apakah Indonesia masuk ke dalam tatanan politik yang kemudian mereka sudah polakan itu? Iya. Oke. Jadi penasaran nih. Kita kembali ke masa Indonesia akhirnya boleh merdeka ketika mau menanggung 4 miliar gulden utangnya Hindia Belanda. Betul. Yang hutang tersebut sampai sekarang belum lunas. Jebakan Batman. Jebakan Batman. Karena saya pernah dengar Rothschild mengatakan tidak perlu menjajah sebuah negara, cukup masukkan perbankan di negara itu. Betul. Akhirnya Indonesia masuk perbankan nih. Gitu. Jadi mungkin quote unquote terjajah secara finansial. Termasuk di gue ini, Mas. Pada saat dimana negosiasi antara Muhammad Hatta diplomat atau delegasi dari Indonesia dengan Ratu Juliana yang mewakili kepentingan pemerintahan kerajaan Belanda di Den Haag begitu ya. Ini juga yang menengahi itu adalah juru runding juru damai penengah Amerika Mark Cohen yang kemudian terlibat dalam negosiasi yang terjadi pada waktu itu. Satu di antaranya ketika pemerintahan Indonesia sudah membentuk keberadaan bank negeri ini untuk menerbitkan uang, bahkan dipastikan sebagai bank sentralnya yaitu BNI, Bank Negara Indonesia. Tahun 1946 ini harus dilikuidasi dengan ketetapan baru dalam konferensi meja bundar tadi bahwa yang namanya bank sentral untuk Indonesia merdeka adalah The Java Bank yang kemudian menjadi Bank Indonesia. Dan pengendali dari semua kita sudah sama-sama tahu. Maaf tadi saya ulang tadi yang Bank Negara Indonesia tahun 46 itu adalah awalnya mau diposisikan sebagai bank sentralnya Indonesia. Tapi ketika rundingan dalam KMB itu BNI 46 hanya diposisikan sebagai bank sirkulasi, bukan sebagai bank sentral. Bank sentralnya itu adalah harus bentukan mereka jadi. Betul, The Java Bank. The Java Bank itu pengendalinya, pengelolanya, pendirinya itu semenjak era kepemimpinan dari Gubernur Jenderal Van den Bosch. Pada saat dimana terjadinya perang antara Pangeran Diponegoro itu dengan Belanda. 1825 1830. Dan kita mengetahui bahwa yang namanya perang itu kan butuh dana, Mas. Ya enggak? Dan itu akhirnya dibentuk apa yang disebut sebagai The Java Bank tahun 1826. Yang diantaranya adalah mereka punya hak untuk mengatur berkenaan dengan finansial, moneter, dan termasuk juga pengendalian ekonomi. Jadi sebelum Indonesia merdeka, quote unquote Bank Indonesia ini udah ada. Udah, maksudnya itu kan Java Bank sudah ada. Java Bank sejak 1826 dan itu yang ditentukan oleh para pemenang perang. Tentu dalam ini adalah Amerika dan Amerika sendiri distiri oleh kalangan elit untuk menentukan bahwa bank sentral untuk Indonesia ini adalah The Java Bank yang diubah namanya menjadi Bank Indonesia. Bahkan untuk mengubah namanya pun nih, Mas, itu butuh negosiasi diplomasi sekian lama. Jadi secara nggak langsung nih bahwa Bank Indonesia dulu yang kemudian dipakai sebagai Indonesia dulunya adalah institusi tempat untuk memodali peperangan melawan Diponegoro. Betul. Jadi alat untuk membela penjajah. Betul. Untuk memodali kebutuhan perang melawan para pejuang. Betul. Sekarang jadi bank sentralnya Indonesia. Betul.
termasuk gini Mas, di Javasbank semenjak pendirinya tahun 1826 kita mengetahui catatan sejarah mengemuka bahwa akibat terjadinya perang di Ponorogo menyebabkan kebangkrutan bagi pemerintahan kolonial yang ada di Nusa Hindia atau Hindia Belanda, negeri kita Hindia Timur, sampai kemudian juga bahkan perbankan yang ada di kerajaan induknya yang ada di kerajaan Belanda pun mengalami kebangkrutan karena biaya perang yang sangat luar biasa di situ. Oleh karena itu kemudian perhatian oleh kita, pasca di Ponorogo itu kemudian ya berhasil ditangkap, nah tidak langsung kemudian selesai. Karena apa? Ada api peperangan kembali yang ada di wilayah Sumatera, yaitu Perang Paderi. Baru selesai pada tahun 1837. Makanya sejak tahun 1837 pemerintah kolonial itu menerbitkan perundangan yang di situ kemudian satu di antaranya adalah ya menghabisi potensi bentuk perlawanan atau pemberontakan dari kalangan bumi putra, pribumi Nusantara untuk menghadapi kolonial. Di antaranya adalah ya kalau kita mengenal istilah ya Wali Songo atau Majelis Waliullah, ya orang Sunda nyebutnya Dewan Salapan, orang Jawa nyebutnya Wali Songo, keumuman menyebut Majelis Waliullah, itu kemudian di ya petieskan atau bahkan lebih daripada itu dihapuskan, dibubar paksakan. Nah, kenapa? Satu di antara anggota Majelis Waliullah itu adalah Kiai Mojo, pimpinan yang kemudian menjadi guru ya dari sosok Pangeran ya Diponegoro, Raden Mas Ontowiryo Heru Cokro, Saidin Panatagama, Satria Ingalaga, Khalifatu Rasul ing Tanah Jawa.